Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Melani, kelas manajemen App. Di sini saya akan menampilkan bagaimana saya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Komputer Bisnis 2. Tugas yang diberikan ada 3, yaitu 1. Mencari dan mendownload artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. 2. Menjelaskan seputar saham. 3. Menginstal aplikasi yang diwajibkan sebagai sarana penunjang dalam mempelajari materi saham. Baiklah, saya akan mulai mengerjakan tugas yang pertama, yaitu mencari dan mendownload artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Pertama-tama, kita salin linknya. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Paste linknya di sini. Kemudian search artikel sistem informasi akuntansi. Kemudian kita klik salah satu. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita download. Ini sudah terdownload ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip artikel yang kedua dikarenakan caranya sama saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan seputar saham. Saham. Apa itu saham? Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai suatu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab naik turunnya saham. Faktor-faktor penyebab naik turunnya saham diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 1. Aksi korporasi perusahaan. 2. Proyek kinerja perusahaan pada masa mendatang. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 5. Kondisi fundamental ekonomi makro. 6. Rumor dan sentimen pasar. 7. Faktor manipulasi pasar. Adapun istilah dalam saham yaitu 1. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. 2. Bearish adalah istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan dalam beberapa saat. 3. Blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. 4. HK yaitu kepanjangan dari hajar kanan. Istilah ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan harga tinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. 5. Haki yaitu kepanjangan dari hajar kiri. Istilah ini merupakan strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Nabung di bank versus nabung saham. Nabung di bank memiliki keuntungan yaitu menabung di bank memberikan manfaat bunga bank. Meskipun tidak semua orang setuju dengan bunga bank, namun bagi sebagian orang bunga bank menjadi daya tarik tersendiri untuk menyimpan dana mereka di bank. Keamanan uang lebih terjamin. 3. Dipermudah dengan adanya ATM. Jadi kita dapat lebih mudah melakukan transaksi atau mengambil uang kapanpun. Selanjutnya, risikonya sangat kecil dan dilindungi oleh LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan. Sedangkan nabung saham, keuntungan yang akan didapat yaitu pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat, dana lebih aman karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dana dikelola oleh pihak profesional atau badan atau lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas, dapat melawan inflasi, dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan, misalnya buat pendidikan anak atau dana pensiun. Jadi kesimpulannya yaitu dalam mengatur keuangan
Idealnya adalah kita harus memiliki tabungan untuk dijadikan sebagai dana darurat dan kita juga harus mempunyai investasi sebagai tempat untuk mengembangkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan keuangan di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu menginstal aplikasi yang diwajibkan sebagai sarana penunjang dalam mempelajari materi saham. Pertama, kita buka Play Store. Kemudian kita klik RTI Bisnis. Lalu kita install. Tunggu sampai selesai. Kemudian selanjutnya kita search aplikasi yang kedua yaitu Stockbit. Kemudian kita install. Jika sudah, kita lakukan register. Pertama-tama kita lakukan register RTI Bisnis. Masukkan email. Kemudian masukkan kata sandi. Jika sudah selesai memasukkan password, kita klik term and condition and privacy policy-nya. Kemudian klik register. Tidak sekarang. Please make sure. Yes. Kemudian kita tinggal tunggu verifikasi melalui email dari RTI. Jika sudah, kita coba login. Dan kita sudah terdaftar di RTI Bisnis. Jika sudah daftar RTI Bisnis, kita coba masuk Stockbit dan lakukan register. Kita coba daftar dengan email. Masukkan nama lengkap. Klik selanjutnya. Kemudian buat username. Dan kita buat password. Jika sudah memasukkan password, kita klik selanjutnya. Tidak sekarang. Kemudian masukkan nomor HP.
klik selanjutnya. Tunggu kode verifikasi. Jika sudah mendapatkan kode verifikasi, kita masukkan kode verifikasinya. Jika sudah memasukkan kode verifikasi, kita klik selanjutnya. Lewati. Oke. Done. Sudah. Kemudian, jika sudah menginstal dua aplikasi tersebut, kita juga harus menginstal satu aplikasi lagi, yaitu NeoHots Mobile. Caranya saya skip karena caranya sama saja dengan cara menginstal dua aplikasi lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan pemaparan materi yang masih kurang jelas, dikarenakan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.